Halo semuanya, saya Join dari kelas IT 202. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tugas 1 dan ujian tengah semester mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Ibu Cian. Mari kita langsung mulai. Jadi pertama-tama kita deklarasi tipe dokumen berupa HTML. Kemudian kita pakai tag HTML yang berguna untuk membungkus seluruh codingan HTML. Nah, dalam tag HTML terbagi menjadi dua, ada head dan body. Nah, pada head kita itu memberi inisialisasi konten. Pertama dari karakter setnya yaitu UTF-8. Kemudian di sini kita akan membuat HTML ini kompatibel dengan browser yang digunakan. Kemudian di sini kita akan menyesuaikan besar HTML-nya dengan ukurannya menyesuaikan dengan ukuran layar kita. Kemudian title-nya di sini saya buat My CV. Nah, untuk body adalah isinya. Pertama-tama ada header. Text align center ini maksudnya adalah kita membuat alignment-nya itu rata tengah. Nah, kemudian ada H1. H1 ini adalah heading 1, yaitu font terbesar dalam HTML. Nah, seperti contoh di bawahnya nanti ada H2, H3, H4. Semakin besar angkanya, maka hurufnya akan semakin kecil. Nah, di sini pertama-tama saya buat nama saya. Kemudian di sini ada all. All ini adalah order list, tapi di sini saya buat yang seperti bulletin tanpa angka. Nah, kemudian list ini untuk menaruh isi-isi dari listnya. Nah, di sini ada anchor tag yang berfungsi untuk mengisi link internal maupun eksternal. Untuk list di sini saya akan memasukkan link internal, yaitu di sini ada skills, experiences, sama contact. Jadi kalau misalnya kita pencet skills, kita akan loncat ke bagian skills, sementara kita pencet experiences akan ke bagian experiences, dan ke bagian contact akan ke bagian paling bawah. Nah, kemudian di sini ada div. Div ini adalah divider, jadi dia itu untuk membagi-bagi perbagian dan dia membungkus perbagian itu tersendiri. Nah, di bawah ini saya masukkan foto diri, yaitu source-nya dari file foto.jpg. Alt text-nya adalah my picture, dan untuk style-nya saya buat ukuran lebarnya 300 pixel, dan ini ukurannya adalah 1:1. Kemudian ini adalah bagian masuk ke bagian hero-nya, jadi kayak bagian call to action-nya. Nah, di sini ada header 1 lagi, kemudian ada heading 2, heading 3. Jadi seperti yang tadi saya bilang, semakin besar angkanya, semakin kecil tulisannya. Kita bisa lihat di sini. Sini, sama di sini. Kemudian di bawahnya saya menggunakan tag paragraf untuk membuat 2 paragraf tentang diri saya sendiri. Oke, lalu sini saya buat lagi divider dengan style align center juga masih rata tengah. Itu untuk menjelaskan tentang skills, kemampuan saya. Di sini saya buat per gambar yang menjelaskan tentang skills itu sendiri, kemudian dimasukkan penjelasannya. Kemudian di bawahnya ada language skills, yaitu kemampuan berbahasa. Di sini saya membuat tabel. Jadi pertama ada TR. TR itu table row. Jadi kalau dalam HTML, tabel itu kita isinya itu per baris, bukan berbanjar. Di sini ada table header, jadi itu bagian baris pertama dari table. Dimana kalau misalnya kita masukkan ke dalam table header, dia akan otomatis bold. Nah, sementara satunya lagi di sini ada table data atau TD. Nah, itu fontnya akan seperti ini, biasa aja, dia gak di bold. Lalu di bawahnya ada divider lagi. Ini saya buat my experiences, pengalaman saya. Di sini ada OL, itu order list, type E. Type E itu apa? Type E itu adalah order list dengan angkanya itu tipe angka Romawi. Jadi kayak gini. Nah, di sini saya membuat list pengalaman kerja saya. Di sini ada tag B. B ini adalah bold untuk menebalkan tulisan. Dan di sini adalah tag I itu italic. Tag
I, italic itu untuk membuat miring tulisan. Kemudian setelah itu kita ada daily schedule, itu seperti kayak sekilas bagaimana keseharian saya, jadwalnya gitu. Di sini saya masih seperti yang tadi, ada TR, table row, table header itu adalah hari-harinya. TD, table data adalah isi jadwalnya. Lalu kita sampai di bagian footer. Nah, di paling bawah ini adalah bagian kontak yang tadi. Nah, di sini saya kembali menggunakan anchor tag, yaitu untuk mengisi link internal maupun eksternal. Untuk di bagian paling bawah, yaitu bagian kontak ini, saya anchor tag-nya saya input link eksternal. Jadi ke email saya, kedua email saya, kemudian ada Instagram dan Studygram saya. Nah, di sini ada style text decoration none. Ini kenapa? Karena kalau misalnya kita menginput link di dalam HTML, maka dia akan secara default muncul underline. Nah, saya buat text decoration none, jadi di sini tidak ada underline. Jadi seperti teks biasa saja. Namun dia akan membawa Anda ke link eksternal yang dituju. Misalnya kalau misalnya yang email ini akan langsung membawa ke halaman untuk mengirim email kepada saya sendiri. Kemudian di Instagram, Studygram. Kemudian di paling bawah saya ada taruh copyright sama link untuk ke GitHub saya. Dan seperti itulah. Jadi seperti ini tampilan website HTML yang telah saya buat. Baik, sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat, membawa ilmu dan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih.